hadis nomor 45. Ihtarisu ngrekso sapa sira kabeh minan nasi saking menungso bisu iddoni kelawan olone penyono kelawan persangkaan buruk. Rawahu riwayatake nanti sapa Ahmad sapa Ahmad al-Baihaqi Imam Baihaqi. Nah, jadi ini ada hadis yang kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran. Hadis ini mengatakan kamu harus berhati-hati menjaga diri dari orang banyak dengan berburuk sangka. Padahal di Al-Quran mengatakan iyakum wasu'adzon fa inna ba'dadzonni ismun. Kamu janganlah berburuk sangka karena sebagian berburuk sangka itu adalah berdosa. Apa ada buruk sangka yang berdosa? Ada. Contohnya misalkan Anda kerja keras, tidak kaya-kaya, kemudian sambat pada Allah, ya Allah, terima kasih, kamu sudah kerja keras kok tidak kaya-kaya. Masa saya dijadikan orang fakir, ya itu namanya bersuudzon kepada Allah, bisa menyebabkan dosa. Kemudian bagaimana dengan di sini? Maka para ulama mengatakan semacam ini. Manusia itu kan sebetulnya kalau kita bagi itu menjadi 3 bagian. Orang yang kelihatannya soleh, orang yang kelihatannya baik. Ya, berburuk sangka suudzon kepada mereka itu tidak boleh. Tidak boleh. Pada Pak Yai, Pak Ustadz yang kelihatannya itu baik, pada orang-orang yang rajin jamaah, tidak pernah nipu, ya kelihatannya soleh, kita tidak boleh berburuk sangka kepada mereka. Ini bisa menyebabkan dosa. Ada orang yang kedua yang betul-betul jelek, sudah jelas dia itu pencuri, sudah jelas dia penipu, sudah jelas itu pokoknya perilakunya buruk di masyarakat. Lah, kalau semacam ini kita sebaiknya bersuudzon. Nah, bersuudzon apa? Menjaga diri. Nah, ada orang kelihatannya suka nipu, utang sama Anda, ya sebaiknya suudzon. Nah, nggak usah diutangin nanti tidak bayar. Nah, ya toh. Nah, kalau Anda husnuzon pasti ruginya, nah, gitu kan. Karena itu dalam salah satu hadis sedangkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, man hasuna dzannuhu binnas kasurona damatuhu. Orang yang banyak berbaik sangka kepada orang lain itu mesti banyak menyesalnya. Kenapa banyak menyesalnya? Zaman sekarang itu kadang orang berburuk sangka, berbaik sangka kepada orang, nggak taunya ditipu. Nah, ditipu pelan-pelan. Jadi biasanya rajin jamaah, rajin macam-macam, kita sudah husnudon, tapi ternyata ada ditipu. Nah, gitu. Ini sama dengan kejadian di suatu masjid. Di satu sahabat, di suatu masjid itu takmirnya saking percayanya sama sama pengurusnya, tidak pernah dicek macam-macamnya. Kemudian ternyata ketika terjadi pergantian pengurus, pemasukan uang jariah itu langsung melonjak. Yang asalnya cuma 1 juta, 9 paling banter 1 juta, langsung menjadi 1,5 juta minimal gitu. Bahkan pernah mencapai 2 juta. Nah, kenapa? Ya karena ternyata uang yang dimasukkan dalam kotak itu dicuri sama orang yang dipercayai sama takmir. Nah, itu terjadi sudah bertahun-tahun. Nah, ini saking husnudzonnya sama pengurusnya, takmirnya tidak tahu uangnya dicuri. Nah, kok bisa tahu dari mana? Ya kan ada laporan dari orang-orang, kemudian ada yang ngecek, ternyata betul, gitu. Hanya kemudian sama pengurusnya kuncinya diganti semua. Orang yang dicurigai nggak dikasih kunci. Ini ternyata langsung melonjak pemasukan. Nah ini karena kita selalu berhusnudzon kepada orang lain. Ada orang yang ketiga yang masih belum jelas soleh dan tidaknya. Kadang sholat jamaah, kadang tidak, kadang berbagai, kadang tidak. Nah, orang semacam itu kita harus hati-hati. Iktari dengan nasi bisuudzon, kita harus hati-hati supaya jangan sampai kita terjebak ketipu sama dia. Tapi kalau orang sudah kelihatan soleh, bertakwa, ya tidak usah bisuudzon, husnudzon saja. Kecuali Anda punya bukti, kecuali Anda ada
gosip-gosip yang tidak benar di masyarakat, barulah kita bersuudzon. Gitu loh. Karena itu kita terus tengah-tengah, jangan terlalu suudzon dan jangan terlalu husnudzon, gitu loh. Terutama bagi orang yang suka utang kemudian gampang janji, ya itu salah satu ciri orang yang perlu disuudzon. Karena bayarnya sulit. Pengalaman saya sama orang-orang yang utang yang janji-janji gampang itu bayarnya sulit, kan? Jadi kalau orangnya tidak pernah berjanji, insya Allah nanti dia itu akan bayar entah kapan, tapi insya Allah tetap bayar. Ini kesannya sudah diniatin bayar. Ada orang yang di pedesaan itu saya dapat cerita dari teman. Jadi dia itu budget sepeda motor baru berjalan berapa bulan sudah tidak dibayar karena mangkanya tidak bayar, nanti kredit di tempat lain itu lagi. Itu jadi ketika ditanya mana motor sudah dikasihkan, sudah dijual, lah itu berarti sudah menipu. Gitu. Jadi Rasulullah kan juga mengatakan dalam salah satu hadis, nanti di akhir zaman tuh ada banyak orang yang pakaiannya itu seperti pakaian nabi, penampilannya seperti orang yang soleh, tapi mereka itu dipenuhi dengan keinginan dunia, dipenuhi dengan nafsu dan syahwatnya. Jadi jangan gampang tertipu dengan orang yang pakaian putih, peci putih, dan hitam, kemudian rajin sholat jamaah, rajin baca Quran. Karena belum tentu orang-orang yang semacam itu hatinya bersih. Salah satu ciri gampang untuk membedakan antara orang yang baik dan tidak itu lihat di masyarakat itu gimana. Kalau dia itu di masyarakat itu peduli sama tetangganya, peduli sama masjid, peduli dengan orang tidak punya, insya Allah itu orang yang baik. Tapi kalau ini Mbak Hidayatul Hasanah kok, tapi ini Mbak Hidayatul Hasanah sudah besar ini. Nah, ini istri saya tanya Mbak Hidayah, Anda sudah kecil atau besar? Ini alumni tahun berapa Mbak Hasanah itu? Mbak Hidayah itu alumni tahun berapa ya? Saya kok lupa ya. Alumninya tahun berapa Mas? Saya tahu. Mati Mbak. Hah? Mic-nya mati Pak, Mbak Hidayah. Oh, mic-nya mati. 2004. Anda alumni tahun 2004. 2004 itu apa angkatannya Mbak Habib ya? Mbak Habib itu siapa ya? Oh, di atasnya ya. Oh, angkatan jenengan Mas Suluk. Oh, pantesan saya tidak begitu kenal. Soalnya kalau di angkatan Mas Suluk saya itu cuma ngajarnya, belum ngajar tambahan ya. Ya, masih. Belum ngajar. Ngajinya Bahfur. Oh, ngajinya Bahfur, ngajinya. Ya. Ya kita teruskan ya. Tadi intermezzo. Dikira istri saya itu ada anak kecil ikut ngaji. Kita teruskan. Jadi kita kembali hadisnya itu riwayat Ahmad dan Imam Al-Baihaqi, tapi sanadnya lemah. Sekarang kita harus hati-hati. Banyak orang-orang yang kelihatannya baik tapi nipu, gitu kan? Nah, hati-hati. Kalau Anda tidak kenal betul, jangan terlalu percaya. Karena banyak kejadian semacam itu. Banyak kejadian. Cuma kalau mau memberi ya boleh. Yang sering terjadi itu di mana? Kalau zaman dulu kereta, sekarang kereta sudah di bis atau jalan-jalan ada orang itu ke kota minta sumbangan gini, alasannya untuk pondok pesantren dan yang lainnya, itu kadang nipu Mas. Kadang di sananya tidak ada, Anda cek tidak ada. Cuma nggak usah terlalu berburuk sangka, ya nyumbang lah 1.000, 2.000 enggak apa-apa. Tapi tidak usah banyak-banyak. Gitu loh. Anggap aja Anda ngasih orang. Mungkin ada yang protes loh. Anda tahu nipu kok disumbang lah. Dia nipu karena butuh ya. Butuh ya kita kasih aja, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, karena yang lebih butuh yang lain lebih banyak. Butuh ya kasih 1.000, 2.000. Karena itu kalau di toko saya ada orang mampir bawa kotaan, kemudian bawa sarung atau apa ya tak kasih, tapi tidak banyak-banyak, paling 2.000.
Kenapa? Karena saya ya agak khawatir, dan khawatirnya itu nanti dipakai sendiri. Kalau pakai sendiri kan lebih baik kasih 1.000 2.000 kita ikhlas daripada kita kasih banyak berundil loh ternyata nipu. Nah, enggak usah. Ya tetap dikasih, tapi enggak usah kemudian dicurigai macam-macam. Kenapa kok saya tahu satu? Saya itu dulu sering ke Surabaya naik kereta api KRD, Mas. Nah, KRD itu saya sering kumpul sama orang-orang yang semacam itu. Jadi dia bawa sarung, bawa kopiah, kemudian mengumumkan ini musola ini atau pondok ini butuh bantuan gini gini gini, Mas. Muter. Nanti ketika sudah selesai, kumpul sama pedagang-pedagang, dapat berapa? Oh, ini duit. Itu tiap hari. Nah, dia tiap hari semacam itu. Nah, ketika dulu kereta api itu masih gampang. Sekarang kan sudah ketat. Orang-orang semacam itu tidak bisa. Penjual asal juga tidak bisa masuk. Kalau zaman dulu sering semacam itu copet, bahkan copet itu ganteng-ganteng kadang-kadang. Nah, jadi jangan tertipu dengan orang ganteng. Yang copet itu kadang ganteng-ganteng. Kalau di Surabaya itu biasanya mereka turunnya di Tandes. Nah, Tandes. Saya tahu dari mana? Oh, saya dulu itu sering kumpul sama pedagang-pedagang semacam itu. Jadi kadang dikasih tahu, Mas itu Mas hati-hati sama orang itu copet. Nah, gitu. Orang-orang pedagang kalau sudah kenal kan biasanya terus terang jujur semacam itu. Cuma bagusnya orang-orang copet di kereta api itu tidak mau mencopet pedagang selama mereka itu yang asongan tadi. Tapi kalau orang lain ya dicopet, kan gitu. Dia hati-hati. Kalau sekarang itu yang masih sering itu di bis itu masih sering karena tidak aman di kereta api. Jadi hati-hati, jangan terlalu baik, terlalu bersangka baik kepada orang lain. Karena kadang-kadang yang kita sangka baik itu kadang menipu kita. Hati-hati saja. Nomor 36. Nah, ini istri saya tanya, katanya suruh dulu saya pesan sama dia harus selalu berhusnuzon. Tadi kan saya tadi sudah nerangkan dia tidak ikut ngaji, jadi tidak tahu. Bahasanya orang itu ada 3 macam. Yang pertama yang jelas baiknya, maka tidak usah bersuudon, harus bersuudon terus. Ada orang yang jelas jeleknya, maka ya harus suudon. Nah, kemudian ada orang yang remang-remang tidak jelas baik dan buruknya, ya kita hati-hati. Nah, jadi kita harus hati-hati kepada orang banyak. Zaman sekarang itu zaman orang sudah tidak mikir yang didapat tuh halal atau haram, benar atau salah. Yang penting mereka dapat duit semacam itu. Harus hati-hati. Halaman